Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat nomor urut yang selalu berurutan secara otomatis ketika datanya kita hapus. Sebagai contoh seperti ini, misalnya ini data yang ke-1 sampai 3 saya hapus. Jadi nanti si Afil ini harus menjadi nomor 1 ya. Kita coba ini hapus. Nah, si Afil berubah jadi nomor 1 dan data yang berikutnya itu menyesuaikan nomor urutnya. Nah, kemudian kalau misalnya datanya atau bentuk tabelnya ada di bawah seperti ini, dimulai dari baris ke-7 ya. Misalnya ini kita coba hapus nomor 6 sampai nomor 9, maka nanti ya si Amil ini harus menjadi nomor 6 ya, karena data yang 4 ini kita hapus. Nah, kita lihat Amil berubah menjadi nomor 6 gitu ya. Nah, untuk membuat nomor urut seperti ini, langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi langkah pertama kita siapkan dulu format tabel beserta datanya, kemudian sekarang kita buatkan rumus untuk membuat nomor urutnya agar selalu otomatis berurutan. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan, kemudian if, lalu kurung buka, lalu ketikkan row, kurung buka, kurung tutup. Nanti kita bahas penjelasan rumusnya di akhir ya, setelah kita selesaikan penulisan rumusnya. Kemudian sama dengan, kemudian ketikkan nama baris atau nomor baris tempat di mana kita memulai nomor urutnya dengan angka 1. Jadi maksudnya seperti ini ya. Nomor urut 1 kan kita mulai dari sini, di mana tempat ini adalah berada pada baris ke-4. Sehingga di sini kita ketikkan 4 gitu ya. Kalau nanti tabelnya kita mulai nomor urut satunya di baris ke-10, maka di sini sama dengan 10 gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, ketikkan titik koma atau koma tergantung pada panduan yang ada di bawahnya. Di sini saya ketikkan titik koma karena pada panduan di bawahnya pemisah parameternya menggunakan titik koma. Kalau di teman-teman pada panduan di bawahnya menggunakan koma, maka silakan ketikkan koma. Kemudian kita lanjutkan lagi, lalu ketikkan 1. Lalu ketikkan lagi pemisah parameternya titik koma atau koma. Lalu ketik lagi row, kurung buka, kurung tutup. Kemudian minus atau kurangi. Lalu ketikkan lagi nomor baris tempat di mana kita memulai nomor urut satunya. Nomor urut satunya kan kita mulai di baris ke-4, maka kita ketikkan lagi 4. Kemudian tambah 1, lalu kurung tutup. Nah, maksud dari rumus ini adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi row itu maksudnya adalah baris. Nah, sehingga artinya jika barisnya adalah 4, maka nomor urutnya 1. Tapi jika barisnya tidak 4, jadi bukan sedang berada pada baris ke-4, maka barisnya adalah posisi baris pada saat itu dikurangi 4, kemudian ditambah dengan 1. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini kan kita sedang berada pada baris ke-4, jadi sekarang barisnya adalah sama dengan 4, sehingga nanti hasilnya adalah nomor urutnya adalah nomor urut 1 gitu ya. Untuk bawahnya seperti biasa kita copy rumus saja, klik di sel yang tadi kita beri rumus, lalu kita tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawahnya sampai berubah jadi tanda plus hitam, lalu kita drag ke paling bawah tempat kita mau membuat nomor urutnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas lagi untuk lebih memahami rumus yang tadi ya. Kita coba cek untuk rumus yang kedua, rumus untuk nomor urut kedua. Jadi pada sel ini kan isinya adalah 2. Kenapa bisa 2? Jadi kita lihat di rumusnya. Jika barisnya adalah 4, maka nomor urutnya adalah 1. Tapi jika barisnya tidak sama dengan 4, maka baris pada saat itu dikurangi 4 ditambah 1. Jadi kita lihat, ini kan kita sedang tidak berada pada baris ke-4 ya. Berarti nanti nomor urutnya tidak akan 1, tapi nomor urutnya adalah hasil perhitungan ini. Kita lihat, row atau baris pada saat ini kan adalah 5 ya. Berarti 5 kurang 4, hasilnya kan 1. Ditambah 1 berarti hasilnya 2. Sehingga hasilnya nomor urutnya adalah 2. Nah, sekarang kita cek untuk baris yang nomor urut ketiga. Ini kan sama ya. Jadi karena di sini kita sedang tidak berada pada baris ke-4, maka nomor urutnya adalah hasil perhitungan dari ini. Baris pada saat ini adalah 6. 6 dikurangi 4 kan 2. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Begitupun untuk baris yang terakhir di sini. Kita sedang tidak berada pada baris ke-4 ya, sehingga rumus si nomor urutnya bukan 1 tapi hasil perhitungan dari ini. Baris pada saat ini yaitu 24. 24 dikurangi 4 hasilnya 20. 20 tambah 1 hasilnya adalah 21 gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya ini kita hapus salah satu barisnya, kita hapus misalnya sampai sini. Jadi nanti setelah Afil akan langsung ke Anil. Afil nomor 4, nanti Anil harus berubah menjadi nomor 5 ya. Kita coba hapus. Nah, berubah ya. Jadi yang nomor 4 Afil, nomor 5 Anil. Nomor urutnya langsung berubah sesuai dengan nomor urut pada saat itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memindahkan tabel ini ke tempat lain, misalnya kita buat sheet yang baru.
Nah, kita pindahkan ke sheet yang baru itu, kemudian posisinya misalnya tidak pada baris ke-1 ya. Ini kan dimulai dari baris ke-1. Misalnya kita mulainya dari baris ke-10 misalnya, dan kita paste-nya di tempat ini misalnya. Nah, tabelnya kan seperti ini, sehingga nomor urutnya kan berubah dari mulai nomor 10 ya. Ini kita rapikan dulu untuk lebar kolomnya. Nah, sekarang kan untuk nomor urut satunya dimulai dari baris ke-13, sehingga untuk rumusnya kita harus ganti yang tadinya angka 4 ganti jadi 13, ini juga ganti jadi 13. Sehingga rumusnya jadi seperti ini, artinya jika barisnya sedang berada di baris ke-13, maka nomor urutnya harus 1. Tapi jika sedang tidak berada di baris ke-13, maka hitung dari nomor baris saat itu dikurangi 13 ditambah 1. Kita enter, nah sehingga dia berubah menjadi nomor 1 lagi. Ke bawahnya tinggal kita copy rumus saja. Nah, maka dia akan menyesuaikan. Sekarang kita coba hapus, misalnya hapus nomor 1 sampai 5, sehingga nanti April harus berubah menjadi nomor 1. Nah, dia berubah menjadi nomor 1, gitu ya. Nah, kemudian sebagai tambahan, misalnya jika kita ingin agar ketika kita mengetikkan nama yang lain di bawahnya, nanti nomor urutnya akan langsung otomatis muncul gitu ya. Nah, jika kita ingin seperti itu, maka kita harus melakukan perubahan pada rumusnya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita isi dulu untuk rumus yang nomor urut tadi. Nah, tinggal kita modifikasi di bawahnya. Sebelum if, kita ketikkan lagi if, lalu kurung buka, lalu ketikkan D13. D13 itu adalah posisi dari nama ya. Di sini kan nama itu ada di sel D13. Untuk nomor ada di sel C13. Kemudian ketikkan lebih kecil, kemudian lebih besar. Jadi ini artinya tidak sama dengan ya. Kemudian tanda kutip ganda 2 kali. Kemudian titik koma. Nah, kemudian kita langsung klik di ujung rumus, lalu titik koma atau koma lagi, lalu ketikkan tanda kutip ganda 2 kali, lalu kurung tutup. Nah, sehingga sekarang maksud dari rumus ini akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi jika namanya tidak kosong, ini kan D13 itu nama ya, kemudian lebih kecil, lebih besar itu artinya tidak sama dengan. Sehingga artinya jika namanya tidak kosong, maka nomor urutnya tampilkan sesuai dengan nomor urut yang tadi perhitungannya. Kemudian jika ternyata namanya kosong, maka tidak memunculkan apa-apa. Jadi tidak usah memunculkan apa-apa. Jadi maksud dari tanda petik sebanyak tanda kutip sebanyak 2 kali itu maksudnya adalah tidak memunculkan apa-apa. Sekali lagi, jika namanya tidak kosong, maka munculkan nomor urutnya. Tapi jika namanya kosong, tidak usah memunculkan apa-apa. Gitu ya. Kita enter. Nah, kemudian sekarang kita coba copy rumusnya sampai ke bawah, misalnya sampai sini. Lalu di sini kita coba ketikkan nama. Nah, ketika kita mengetikkan nama, nanti nomor urutnya akan muncul secara otomatis. Di sini kita ketikkan lagi nama, sembarang saja muncul nomor urutnya secara otomatis. Kemudian jika ingin nomor urutnya sampai paling bawah tidak terbatas, maka kita cukup tekan Ctrl C di salah satu rumus, lalu kita klik di sini, lalu tekan Ctrl Shift dengan panah bawah. Nah, seperti ini. Kemudian klik pada tanda panah di icon paste, kemudian kita pilih ini, paste formulas. Jadi seolah-olah kita tidak mengetikkan apa-apa, padahal sebetulnya di sini ada rumusnya ya. Kalau kita double klik ada rumusnya. Tinggal nanti kita sesuaikan saja untuk formatnya, mau kita buatkan format garisnya seperti apa, gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.